wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke guys, kembali lagi bersama Kak Fauzi ya dalam program Live Class Fisika. Nah, pada hari kemarin ya, hari Kamis maksud Kak Fauzi itu udah ngajar di kelas ini mengenai apa kemarin ya? Gerak lurus. Oke. Kinematika gerak lurus. Kita udah belajar GLB dan GLBP. Oke, nah saat ini kita akan belajar fisika ya, tapi sudah beda bab ya. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Listrik dinamis atau listrik arus arah. Nah, teman-teman, ini juga materi yang sering banget diujikan dalam berbagai event tes PTN. Nah, oleh karena itu nanti Kak Fauzi ajarkan materi ini secara singkat gitu ya, secara konseptual. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan sebagai pemanasan ada 3 soal untuk kalian ya. Langsung dikerjakan dan jawab langsung via chat ya, teman-teman. Di sini Kak Fauzi beritahukan ya, tidak ada aktivitas bersuara mikrofon gitu ya. Semuanya dalam aktivitas chat. Kalau ada pertanyaan silakan chat ya. Tapi Kak Fauzi mohon maaf karena banyaknya chat gitu ya, banyaknya pertanyaan. Ini enggak semua pertanyaan bisa Kak Fauzi jawab ya. Nanti pertanyaan tertentu saja yang sekiranya harus Kak Fauzi jawab. Oke, kita lihat soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan soal pemanasan pertama. 2 buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat A 2 kali panjang kawat B. Diameter kawat A setengah diameter kawat B. Oke. Jika hambatan kawat A adalah R, hambatan B berapa? Yuk, silakan direspon soal ini seingat-ingatnya ya. Dikerjakan coret-coret dan respon lewat chat. Yuk, semangat. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetap semangat. Jangan kendor prokesnya, jangan kendor belajarnya. Yuk, 2 buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Oke, ditanya kalau hambatan kawat A adalah R ohm, nah hambatan B-nya berapa kali ohm? Berapa kali R ohm? Silakan. Seingatnya teman-teman dijawab. Oke. Ini tentang hambatan suatu kawat, hambatan pengantar listrik. Oke, belum ada yang respon? Masih pada lupa sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, seingatnya. Ya, sudah mulai ada yang jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Silakan. C, ada yang jawab D, nggak apa-apa. Salah nomor 1000, yang penting sudah mencoba. Oke, latihan nggak apa-apa ya. Kalau latihan itu ketembak nggak apa-apa, tapi kalau lagi perang jangan sampai ketembak. Oke. Yuk, tentang hambatan suatu kawat, 2 buah kawat. Bahannya sama tapi panjangnya berbeda. Oke, diameternya juga berbeda. Oke. Sudah cukup banyak chatnya, ya sudah banyak respon dari teman-teman. Ada lagi? Silakan, silakan, silakan. Oke, menurut Kak Fauzi cukup ya nomor 1 ini. Silakan teman-teman disimpan dulu jawabannya. Nanti kita lihat ya seperti apa cara menyelesaikannya. Hambatan dari suatu penghantar. Nomor 2 teman-teman silakan direspon. Dibaca soalnya, perhatikan ada gambar. Gambar rangkaian listrik. Besar arus pada hambatan 8 ohm berapa? A, B, C, D, atau E? Tentang arus listrik. Di gambar ada beberapa hambatan listrik. Berapa arus yang melewati hambatan 8 ohm? Oke. Pelajaran kelas 9 SMP. Diulang lagi di kelas 12. Kebetulan di kelas 12 ini sekarang lagi belajar tentang listrik ya. Cuma di kelas 12 ini tentu lebih detail ketimbang di kelas 9 SMP. Oke, sudah ada yang respon, bagus. Ada yang jawab B, ada yang jawab E, D. Yuk silakan, silakan. Coba-coba mulai coret-coret tangannya, siapin alat tulis gitu ya. Kalau belajar fisika, belajar matematika, kimia, itu tangannya harus nyoba-nyoba, harus latihan. Ya. Oke, bagus.
Ada yang jawab 0,25. Ada yang jawab 2 ampere. Yo, silakan. Berapa arus pada hambatan 8 ohm? Ya, cukup. Oke. Dah, disimpan jawabannya ya. Disimpan jawaban kalian untuk nomor 2 ini. Ya, cukup ya. Kak Fauzi lanjutkan dulu nomor 3. Perhatikan gambar listrik. Gambar rangkaian listrik maksudnya. Berapa tegangan A antara titik A sampai titik B? Oke, berapa tegangan antara titik A dan B? Ada 3 buah hambatan listrik. Kemudian di sana dikasih tahu ya, 24 ohm, 12 ohm, 24 ohm. Pada hambatan yang di tengah, arus listriknya 2 ampere. Oke, berapa tegangan A dan B? Ya, beda potensial maksudnya, boleh. Antara titik A dan titik B. Oke. Yuk direspon. 1, 2, 3, dijawab. Coret-coret. Iya. Sudah ada yang jawab. A, 12 volt. Ada yang bilang 24 volt. Oke. Coba-coba. Nggak apa-apa. Coba-coba. Oke. Oke, ya. Cukup? Ya, menurut Kak Fauzi cukup dulu ya. Sampai sini pemanasannya. Simpan jawaban kalian. Oke. Nah, 3 soal ini bicara tentang listrik DC. Ya, listrik yang dihasilkan dari sumber tegangan listrik DC. Apa itu DC? Sumber tegangan listrik yang arus listriknya searah. Ada lagi nanti sumber tegangan bolak-balik. Ya, nanti kita akan bukan ya, di bab listrik AC itu juga ada di kelas 12 gitu ya. Cuma itu jarang sekali ditanyakan ya dalam event-event tes PTN. Beda dengan listrik DC seperti ini. Nah, bagaimana konsep yang ada di dalam pelajaran listrik dinamis, ya DC, ada dinamis, ada statis. Nah, beda. Oke. Oke, teman-teman, kita mulai dulu dari sebuah ilmu fisika, ya cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang muatan listrik. Ya, jadi listrik itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang benda bermuatan listrik, yang meliputi apanya, pergerakannya, kemudian meliputi pengukurannya, dan seterusnya. Nah, ada listrik dinamis, ada listrik statis. Kalau listrik statis itu listrik yang dihasilkan dari muatan yang diam, statis. Tapi kalau listrik dinamis, ya itu adalah gejala kelistrikan yang dialami oleh muatan listrik yang mengalir. Nah, jadi kalau teman-teman pernah mengadakan percobaan sisir digosok ke rambut, kemudian dideketin ke kertas, itu namanya listrik statis. Muatan listriknya diam di sisir. Tapi nanti kalau muatan listriknya mengalir dalam satu penghantar listrik, misalkan kabel, itu jatuhnya masuk ke listrik dinamis. Ya. Nah, listrik dinamis itu ada sumber arus searah, ada juga sumber arus bolak-balik. Sumber arus listrik searah itu diantaranya adalah baterai. Ada baterai, kemudian dihubungin dengan kabel, ya dihubungin ke lampu, lampunya nyala. Kemudian kalau bolak-balik, ini sumbernya salah satunya adalah PLN. Nah, tapi kita nggak bahas arus bolak-balik di sini guys. Kita belajarnya arus listrik searah yang dihasilkan oleh sumber baterai. Oke, teman-teman. Oh ya, perhatikan ya, saat dijelaskan kemarin, ada yang bilang, Kak, cepetan, segala macam. Oke, teman-teman, kalau misalkan Kak Fauzi menjelaskannya kecepatan, silakan direspon aja, kemudian hostnya juga dikasih tahu gitu ya. Nah, kebetulan ini kita belajar listrik ya, di dalamnya itu banyak banyak apa namanya penyelesaian soal ya, jadi usahakan teman-teman fokus ya, pikirannya fokuskan belajar ke fisika dulu gitu ya. Oke, kita belajar kuat arus listrik dulu pertama. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Ya, kuat arus listrik itu adalah aliran muatan listrik di dalam suatu penghantar. Nah, lebih tepatnya lagi dia adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Oke, banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Nah, arus listrik itu mengalir jika ada beda potensial listrik. Ya, arus akan mengalir jika ada beda potensial listrik. Teman-teman punya kabel, tapi kabelnya
ya didiamkan gitu aja ya, nggak dicolok kemana-mana. Ya udah di kabel tersebut nggak ada listriknya. Kenapa? Karena ujung kabel yang satu dengan ujung yang lainnya itu potensialnya sama. Ya, jadi nggak ada beda potensial. Nah, nggak ada perbedaan tegangan, maka nggak ada listriknya. Tapi kalau teman-teman colok kabel listrik itu ke stop kontak misalkan atau hubungin ke baterai, maka salah satu ujung kabel itu potensialnya berbeda dengan ujung yang lain. Maka timbul listrik. Bedanya itu teman-teman. Jadi arus listrik itu mengalir kalau ada perbedaan potensial listrik. Ya, contoh ini ada gambar benda ya. Ada benda bermuatan positif, ada benda bermuatan negatif. Nah, kalau benda bermuatan positif ini artinya potensialnya lebih tinggi. Kalau yang negatif berarti potensialnya lebih rendah. Teman-teman, aliran elektron itu mengalir ya dari kutub negatif ke kutub positif. Artinya, elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke. Jadi elektron itu mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Nah, seperti ini teman-teman terlihat ya animasinya nih. Nah, kalau Kak Fauzi ambil salah satu bagian kawatnya, maka Kak Fauzi bisa gambarkan nih, ujung yang paling kanan itu adalah kutubnya negatif, ujung yang paling kiri kutubnya positif. Sehingga elektron itu bisa mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oke. Nah, kalau arus listrik itu sebenarnya hanya kesepakatan ya. Jadi kalau yang mengalir itu elektronnya dari kutub negatif ke positif, tapi kalau arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Oke. Nah, secara rumus arus listrik itu adalah hasil bagi antara muatan Q dibagi dengan T. Sekali lagi, kuat arus listrik I sama dengan Q bagi T. Q adalah muatan listrik yang mengalir, satuannya Coulomb. Kemudian T adalah waktu. Nah, nanti kan yang mengalir nggak satu elektron, tapi banyak gitu ya. Ada sejumlah elektron. Nah, maka nanti muatan listrik yang mengalir Q ini boleh kita tuliskan juga dalam persamaan lain, yaitu N dikali E. N adalah jumlah elektron yang mengalir, E adalah muatan satu elektron. Berapa? 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Itu ya. Jadi kuota arus listrik itu adalah Q dibagi T. Q-nya adalah N kali E dibagi T. N jumlah elektron, kemudian E adalah suatu konstanta, muatan satu elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dibagi T waktu dalam satuan sekon. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan di chat gitu ya. Mulai nggak apa-apa di sini. Oke, Kak Fauzi lanjutkan dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat animasinya seperti ini. Jadi elektronnya bergerak gitu ya, dari kutub negatif ke kutub positif. Tapi definisi arus listrik itu adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi kalau elektronnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke. Nah, arus listrik itu layaknya seperti kendaraan ya, butuh jalur, butuh jalanan untuk merambat, untuk mengalir. Nah, dalam alirannya, listrik itu mengalami berbagai hambatan. Ya, tentu teman-teman kalau lagi mengendarai mobil gitu ya, lewat jalanan sempit di kampung-kampung dengan jalanan di tol gitu ya, yang lebar, sepi, hambatannya pasti beda. Nah, begitu juga dengan arus listrik. Arus listrik itu ya akan mengalami hambatan yang berbeda-beda dalam suatu bahan. Ya, ketika dia melewati bahan penghantar besi, beda dengan ketika dia melewati bahan tembaga dan seterusnya. Oke, nah besi, tembaga dan seterusnya itu merupakan penghantar listrik. Nah, setiap penghantar listrik itu memiliki hambatan tertentu, ya, yang dilambangkan dengan huruf R. Hambatan dari suatu penghantar listrik itu dinyatakan dalam persamaan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Sekali lagi, Rho dikali L dibagi A. Rho apa? Hambatan jenis, ya, bukan massa jenis.
Ya, kalau kita lagi belajar fluida, iya dia betul hambatan jenis massa jenis. Tapi kalau di listrik, rho itu hambatan jenis gitu ya. Oke. Nah, rho dikali L. L itu adalah panjang elemennya, panjang kawatnya, panjang kabelnya dibagi A. A itu adalah luas penampang. Jadi kalau kabelnya berbentuk tabung kayak gini, maka luas penampangnya ini berupa apa? Berupa lingkaran. Nah, karena luas penampangnya berupa lingkaran, maka rumusnya bisa kita ubah ya menjadi rho dikali L dibagi yang tadinya A, ingat luas permukaan lingkaran, pi r kuadrat sama dengan, nah kita bisa ganti lagi. Ini kalau pi r kuadrat, R adalah jari-jari. Kalau kita hubungkan dengan diameter, ya diameter suatu lingkaran, maka persamaannya jadi rho dikali L per 1/4 pi d kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi bedanya di sini aja nih teman-teman. Ini A adalah luas penampang. Kalau pakai jari-jari ini pi r kuadrat, kalau pakai diameter 1/4 pi d kuadrat. Nah, nanti rumusnya yang mana nih Kak yang digunakan? Tergantung ya. Tergantung soalnya apa yang diketahui ya. Maka nanti dari situ kita bisa bisa mengira mana persamaan yang cocok untuk digunakan. Oke. Kak Hos, ini ada mohon Ya, Kak. ditertibkan gitu ya, ada yang coret-coret gitu. Mohon maaf, Kak, itu kan yang bisa Enot dari Kakak yang share screen, Kak. Oh, sebentar. Iya, Kakak ke setting, terus kan di situ ada yang tulisan Enot, di Sebentar. checklist hilang. Iya, Oh iya. checklistnya dihilangkan, Kak. Oke. Ini bisa di ini dulu, Kak. Share screen ulang, Kak, biar hilang. Oke. Ini mohon ketertibannya dulu ya teman-teman ya, jangan diganggu. Karena Kak Fauzi juga kalau harus ngapus sana sini dulu agak repot gitu ya. Maaf, Kak, masih bisa dicoret-coret seperti ini, Kak. Ya sebentar. Ke security, Oke, kemudian ada tulisan alias. Enot, Eninot yang bawah. Nah, checklistnya dihilangkan, Kak. Oke, di saya udah hilang kok. Masih ada coretannya teman-teman? Nggak ada kan ya, Kak Host? Masih ada gambar pena, Kak, masih bisa tuh. Coretan sih udah nggak ada, cuma maksudnya adik-adik masih bisa nyoret, Kak, tuh, kayak model Nasya. Oh, Masih bisa nyoret dia. sebentar. Ya, halo cek. Sudah terdengar Kak? Sudah, Kak? Oke, mohon maaf ya. Teknis. Ini kakak lanjutkan ya. Nomor 1, contoh seperti ini teman-teman. Ada dua kawat A dan B, masing-masing terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat A 2 kali panjang kawat B. Diameter kawat A setengah kali diameter kawat B. Jika hambatan A 16 ohm, berapa hambatan kawat B? Oke. A, B, C, D, atau E jawabannya. Nah, caranya adalah teman-teman perhatikan, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui katanya di sana nih dari kalimat yang pertama, dua kawat A dan B terbuat dari bahan yang sama. Berarti hambatan jenisnya sama. Rho A sama dengan rho B. Kemudian panjang kawat A 2 kali panjang kawat B. Berarti kita bisa tuliskan LA sama dengan 2 kali LB. Kalimat berikutnya, diameter kawat A setengah diameter kawat B. Berarti DA sama dengan setengah DB. Oke. Jika hambatan kawat A 16 ohm, ya, maka kita bisa tulis RA itu adalah 16 ohm. Berapa pertanyaannya nih? Berapa hambatan kawat B? Oke, berarti yang ditanya adalah RB-nya. Oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, dari persamaan yang sudah kita bahas tadi, R itu sama dengan, nah langsung kakak ambil persamaan yang ini. Rho dikali L dibagi 1/4 pi D kuadrat. Kenapa? Karena yang diketahui ini adalah diameter dari kawatnya, bukan dari luas penampang kawat. Bukan lagi diketahui
jari-jari kawat, tapi diameter. Makanya langsung nih Kak Fauzi ambil R sama dengan rho dikali L per 1/4 pi D kuadrat. Nah, teman-teman, dari persamaan tersebut kita lihat nih, R, rho, dan L itu semuanya adalah pembilang. Nah, kalau pembilang, rho dengan L itu sebanding dengan R. Sekali lagi, rho sama L itu adalah pembilang posisinya ya. Maka ini kita bisa katakan R sebanding dengan rho sebanding dengan L. Tetapi dengan diameter, diameter itu kan dia sebagai penyebut. Nah, R dengan D itu berkebalikan. R pembilang, D penyebut. Jadinya dia berkebalikan atau berbanding terbalik dengan diameter kuadrat. Jadi bisa kakak tulis gini ya. R sebanding dengan rho sebanding dengan L sebanding dengan 1/D kuadrat. Nah, nanti kalau udah teman-teman paham cara menggunakan rumus ini, nah nanti tinggal gunakan perbandingan aja. Jadi kalau kakak bikin perbandingan RA per RB, ya RA per RB sama dengan rho A dikali LA. Kenapa rho A kali LA? Karena ini rho dengan L-nya sebanding. Jadi kalau ini RA, ini rho A, ini LA. Seperti itu. Kalau ini RB, maka di sini rho B dikali LB. Oke. Nah, tapi dengan diameter dia berbanding kebalik. Jadi kalau ini RA, maka di sini DB kuadrat. Ya, diameter kawat B kuadrat. Kalau ini RB, maka di sini DA kuadrat. Oke, ini kuadratnya kakak jadikan satu aja. Seperti ini. Jadi cara membuat persamaannya gitu ya. Perbandingan RA per RB ini sama dengan rho A kali LA dikali DB kuadrat per gitu ya. Rho B kali LB dikali DA kuadrat. Oke, kalau udah bisa membuat persamaan seperti ini, tinggal dilanjutkan aja. Tinggal diisi data-datanya. RA itu adalah 16, RB yang ditanyakan sama dengan rho A-nya itu adalah kita lihat rho A, rho B-nya kemana nih? Kan sama ya katanya ya, rho A, rho B sama. Ya udah jadi faktor rho A, rho B-nya ini kita coret-coret aja atas sama bawah. Sisanya LA dengan LB. LA di soal ya itu adalah 2 kalinya LB. 2 kali LB dibagi LB. Oke, dikali DB, kita biarkan DB. Nah, DA-nya kita ganti. DA-nya itu adalah setengahnya DB, setengah DB kurung kuadratin. Nah, nanti DB-nya coret atas bawah, kemudian LB juga dicoret nih, DADB dicoret, oke, sisanya tinggal ini teman-teman, ya 16 per RB sama dengan 2 dikali, nah 1 dibagi setengah itu kan 2 ya, 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2, 8. Jadi 16 per RB sama dengan 8, sehingga RB-nya adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2 ohm. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah A. Kemudian teman-teman kita lanjutkan ya atau Kak Fauzi baca chat dulu ya. Oke. Belum ada pertanyaan tentang ini. Kak Fauzi lanjutkan dulu. Berikutnya adalah tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah hukum yang mengatur ya hubungan antara tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Jadi kalau di sini ada suatu komponen listrik R, kemudian ada apa namanya ini sumber tegangan listrik baterai, kemudian ini dihubungkan dengan menggunakan penghantar listrik, kabel misalkan atau kawat apapun, maka nanti timbul arus listrik ya. Jadi ada R, ada V, ini kalau dihubungkan timbul arus listrik. Nah, hubungan antara I, V dengan R ini dihubungkan dengan hukum Ohm ya. V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik satuannya volt, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, dan R adalah resistansi satuannya ohm. Oke, nah jadi dalam suatu penghantar listrik ini diilustrasikan seperti ini teman-teman. Jadi kalau apa nih, ada 3 orang gitu ya, yang satu si A nih, lihat topinya ada huruf A, ini artinya arus listrik. Jadi dalam suatu penghantar, arus listriknya ini sebenarnya mau nyelonong gitu ya, mau bergerak terus gitu ya. Nah, siapa yang dorong-dorong? Lah ini, si V ini, si baterai. Jadi muatan listrik ini didorong-dorong gara-gara adanya tegangan listrik. Ya, ada beda potensial listrik didorong-dorong. Nah, tapi karena setiap penghantar listrik punya hambatan, nah ini tadi nanti dia akan terhambat nih.
yang tadinya dia didorong-dorong tapi ditahan sama si dia nih, sama si R, si Om ini nih topinya. Oke ya, jadi ini ilustrasi yang cukup unik ya, membantu kita dalam mengerti apa hubungan I, R dengan V. Oke teman-teman, bicara tentang rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik, teman-teman perhatikan ada dua jenis rangkaian listrik, maksudnya rangkaian hambatan listrik gitu ya, resistor. Yang pertama ada rangkaian listrik seri, ya teman-teman bisa dilihat di sini. Nanti ada juga rangkaian listrik paralel. Nah, untuk rangkaian seri, hambatan listrik dirangkai secara seri itu adalah hambatan listrik yang digambar seperti ini teman-teman. Ya, R1, R2, R3 langsung dihubungkan sejalur seperti ini. Jadi antara R1, R2, R3 tidak ada percabangan. Mirip seperti truk gandeng gitu ya. Nah, dia langsung terhubung ujung resistor 1 langsung terhubung dengan ujung resistor kedua, langsung terhubung lagi dengan ujung resistor ketiga. Nah, rangkaian seri seperti ini nanti dihubungkan dengan suatu baterai gitu ya. Nah, ketika dikasih baterai timbul listrik nih, kalau nggak ada baterainya ya nggak ada listriknya, seperti itu. Nah, kita lihat ya sifat-sifat dari rangkaian seri seperti apa. Yang pertama adalah konsepnya gini. Kalau di rangkaian seri arusnya sama, ya arusnya sama. Kita katakan arusnya I1, arus yang melewati hambatan 1 itu sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Jadi arus listrik yang melewati di ketiga hambatan ini nilainya sama. Itu rangkaian seri seperti itu. Jadi I-nya sama. Jadi ingat aja kata-kata seri. Seri ya berarti I sama gitu ya. I-nya sama. Oke. Nah, untuk tegangannya dia terbagi-bagi. Artinya tegangan di R1 ini berbeda ya, belum tentu sama dengan tegangan di R2, belum tentu sama juga dengan tegangan di R3. Nah, misalkan baterainya di sini 10 volt gitu ya. Bisa jadi di sini 5, ini 2 volt, ini 3 volt. Ya, jadi terbagi-bagi ya, bisa jadi seperti itu. Nah, misalkan ini 12 volt, bisa jadi ini 4 volt, 4 volt, 4 volt. Bisa jadi seperti itu. Intinya dia terbagi, tapi arus listriknya sama. Nah, dari konsep arus sama tegangannya terbagi, kita bisa turunkan ya untuk menghitung hambatan total dari ketiga resistor ini. Jadi ada 3 resistor di rangkai seri, R1, R2, R3. Menghitung hambatan totalnya atau menghitung hambatan penggantinya, itu teman-teman jumlahkan aja gampang banget. R1 tambah R2 tambah R3. Oke. Nah, beda lagi untuk rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun seperti ini, bertumpuk. Ya, bertumpuk. Setiap resistor memiliki jalur yang berbeda-beda. Oke. Nah, dari ketiga resistor ini dirangkai bertumpuk seperti ini, tidak dalam satu jalur. Kemudian di ujung-ujungnya dihubungkan dengan suatu tegangan, sumber tegangan listrik, misalkan baterai. Konsepnya seperti apa untuk rangkaian listrik paralel? Nah, kalau untuk rangkaian listrik paralel, arusnya terbagi. Maksudnya apa? Arus yang melewati hambatan di R1 itu belum tentu sama dengan arus yang lewat di R2. Belum tentu sama dengan arus yang melewati hambatan R3. Ya, jadi arusnya beda-beda. Bisa jadi beda-beda. Tapi tegangannya sama. Tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2. Tegangan di R3. Tegangannya sama ya. Jadi kalau rangkaian seri, ingat aja I-nya sama. Seri I-nya sama. Kalau paralel itu tegangannya yang sama. Tegangan kan V gitu ya. Nah, berarti rangkaian paralel gitu kan ya. Meskipun maksa nih paralel, tapi ingat aja, oh paralel berarti V-nya sama gitu. Tegangannya sama. Oke, R1, R2, R3 tegangannya sama. Nah, dari konsep ini teman-teman, arusnya terbagi, tegangannya sama, maka bisa diturunkan ya untuk menghitung hambatan total R1, R2, R3 itu adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke,
1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ngitungnya seper seperti ini. Oke, ingat-ingat ya. Nah, kalau di seri berarti tinggal jumlahkan, kalau di paralel berarti seper. Oke, Kak Fauzi lanjutkan. Oh iya, kalau ada nanya nanti PowerPoint-nya ada di mana nanti dibagikan ya. Dibagikan di Sistem Informasi Pendidikan NF ya, SIPNF, atau nanti ada bisa ditanyakan ke hostnya juga lewat jalur di mana PowerPoint ini bisa didapatkan. Nah, teman-teman latihan ya yang tadi nih soal pemanasan. Ini ada rangkaian sumber hambatan listrik. Ada 3 hambatan listrik, 6 ohm, 8 ohm, dan 10 ohm. 3 hambatan listrik, 1, 2, 3. Dihubungkan dengan sumber tegangan listrik 12 volt. Berapa arus pada hambatan 8 ampere? Nah, berapa arus pada hambatan 8 ohm gitu ya. Oke, ini resistor dirangkai secara seri gitu ya, dirangkai secara seri. Nah, teman-teman coba bantu Kak Fauzi ya. Tadi ini jawabannya apa tadi? Teman-teman udah jawab apa? Kalau tadi belum diterangin, sekarang udah ke posisi terangin, teman-teman bisa jawab lagi yang benar seperti apa nih? Coba bantu ya. Ini habis ini kamu bahas nih. Tadi belum diajarin, kemudian sekarang udah diajarin. Sekarang udah banyak kan nih bener-benernya gitu ya. Oke, oke. Ya, masih beda-beda. Ada yang jawab A, B, C, D juga. Oke. Ada yang jawab E. Berapa arus pada hambatan 8 ohm? Oke. Prinsipnya teman-teman, ini kan dirangkai secara seri. Kalau ditanya berapa arus pada hambatan 8 ohm, ya sama dengan arus yang ada di 6 ohm. Sama juga dengan arus di 10 ohm. Kenapa ini seri? Arusnya sama, jalurnya sama. Ibarat sungai, ini satu aliran sungai gitu ya. Oke. Nah, jadi caranya adalah kita lihat aja karena ini dirangkai seri, ya udah kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung hambatan penggantinya, RS-nya, R1 tambah R2 tambah R3, 6 tambah 8 tambah 10, sama dengan 24. Oke. Nah, sehingga arusnya itu adalah I sama dengan V dibagi R. V-nya 12 volt, R-nya 24, sama dengan berapa? Setengah ampere gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Konsepnya ini. Dia seri, oh berarti ya udah arusnya pasti sama. Kalau tegangannya beda-beda gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Berapa tegangan? Perhatikan ada rangkaian listrik seperti ini. Berapa tegangan antara titik A dengan titik B ya. Tegangan ujung A sampai ujung B. Di sini ada 1, 2, 3 resistor masing-masing 24, 12 dan 24 ohm. Nah, untuk resistor yang ada di tengah ini harusnya di sana diketahui 2 ampere. Kira-kira berapa ya tegangan titik A dengan B? Ingat aja konsepnya ini kan dirangkai secara apa? Paralel gitu ya. Paralel berarti tegangannya sama ya, tegangan di 24 ohm, 12 ohm, 24 ohm yang bawah itu semuanya tegangannya sama. Nah, perhatikan teman-teman yang ada di tengah nih. Ini ada arusnya 2 ampere, ada hambatannya 12 ohm. Berarti kita bisa hitung tegangannya nih, tegangan di resistor 12 ohm ini. Oke. Nah, berapa tegangannya? Ingat konsepnya. V sama dengan I kali R. Ya, tegangan listrik V sama dengan I kali R. I-nya 2 ampere, R-nya adalah 12 ohm, sama dengan 24 volt. Ya udah, kalau di tengah-tengah ini hambatan 12 ohm ini adalah 24 volt, maka yang atas berapa teman-teman? Nah, ingat konsepnya paralel, tegangannya pasti sama. Maka yang di atas juga sama, 24 volt. Yang bawah juga sama, 24 volt juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kak Fauzi lanjutkan lagi. Nah, sudah mulai belibet. Nah, meskipun masih sederhana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Buat latihan itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan langsung ngerjain soal-soal yang hambatannya udah melilit, melintir kemana-mana gitu ya. Please kalau baru latihan itu cari aja yang sederhana. Nanti latihan yang dari sederhana, nah nanti keterampilan kalian lama-lama meningkat kok gitu ya. Oke, perhatikan gambar rangkaian listrik. Pertanyaannya teman-teman,
Berapa besar arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm? Ya, arus listrik yang mengalir pada hambatan 12 ohm. Nah, ini hati-hati nih teman-teman ya. Kalau kelewatan, kalau bengong gitu ya, mengikuti penjelasan ini, maka nanti ya sulit nih. Oke, Kak Fauzi mulai dari lihat rangkaiannya. Oke, kita lihat nih rangkaiannya di sana ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 resistor. 5 resistor. Nah, perhatikan yang di lingkaran merah itu. Ya, 24 bukan lingkaran sih ya, kotak merah 24 ohm, 12 ohm, 24 ohm yang bawah. Itu dirangkai secara apa teman-teman? Iya, itu dirangkai secara paralel. Ya, dirangkai secara paralel. Nah, kalau paralel itu berarti nanti ingat aja cara menghitung hambatan penggantinya itu adalah pakai seper-seper gitu ya, seper-seper, seper RAB. Nah, kenapa Kak Fauzi namain RAB karena ujungnya A dan B. Ya mau kasih nama seper RP juga boleh, nggak masalah gitu. Yang penting kalian tahu lah itu konsepnya ya. Itu di paralel ya udah berarti hitungannya seper-seper. Seper 24 tambah seper 12 ditambah seper 24. Udah selesaikan aja hitungan ini ya. Maka teman-teman bisa samakan penyebutnya gitu ya. 24, 24 bagi 24 1, 24 bagi 12 2, 24 bagi 24 1. Jadinya 4/24. Tinggal ditebalikin aja, diputar gitu ya. RAB-nya itu adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Oke, teman-teman. Jadi yang di kotak merah ini ujung A sampai ujung B itu totalnya adalah 6 ohm. Hambatan penggantinya adalah 6 ohm ya. Nah, terus bagaimana nasib dengan 8 ohm dan 10 ohm? Kita ingat ya, 8 ohm, 10 ohm ini kan dirangkai seri. Ya, 10, 8 itu adalah dirangkai seri dan dirangkai seri juga dengan hambatan yang baru saja kita hitung hambatan penggantinya yaitu 6. Jadi ya udah jumlahin aja kan seri ya. Jadi 10 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 24 ohm. Nah, kalau udah ketemu hambatan totalnya ya kelima resistor ini, maka ya udah arusnya adalah V dibagi R total. V dibagi R. V-nya ini nih baterai 12 ya. Kemudian R totalnya baru aja kita tulis dapetin 24. Jadinya 12/24 sama dengan 0,5 ampere. Oke. Jawabannya ini bukan gitu ya. Jawabannya bukan ini teman-teman. Jawabannya adalah ini nih, apa namanya yang ditanya ini, hambatan arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm. Nah, jadi 0,5 ampere ini adalah hambatan 0,5 ampere ini adalah kuat arus total. Jadi arus yang lewat di sini teman-teman nih, baru keluar dari baterai. Nah, itu arusnya 0,5 ampere. Nah, yang ditanyakan di sini. Nah, gimana caranya? Ya udah balik lagi ke rangkaian paralel ini teman-teman. Yang di kotak ini perhatikan tadi kita hitung totalnya adalah 6 ohm. Nah, ketika arus 0,5 ampere ini ngelewatin titik AB, ya ada arus, ada hambatan, maka timbul tegangan listrik. Berapa tegangan listriknya? VAB kita sebut. VAB itu sama dengan I dikali RAB, ya. I 0,5 R 6 ya. Yang ini teman-teman RAB 6 ohm. 0,5 kali 6 sama dengan 3 volt. Ya udah, ternyata ini tegangan listrik antara titik A sampai B adalah 3 volt. Jawabannya itu bukan. Jawabannya yang ditanya adalah arus ya, bukan tegangannya. Ya udah, kalau kita tahu konsep rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama. Jadi kalau VAB 3 volt maka semua tegangannya sama nih. Di sini di 24 ohm yang atas tegangannya sama 3 volt, ini juga 3 volt, ini juga sama 3 volt. Jadi semua tegangannya sama. Nah, yang ditanya adalah arus listrik pada hambatan 12 ohm. Ya udah, berarti VAB dibagi 12. Tegangan listrik VAB dibagi 12 gitu ya. Jadinya 3/12 sama dengan 0,25 ampere. Oke. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian latihan soal berikutnya ya.
Ada rangkaian listrik seperti ini teman-teman, ya. Ada 1, 2, 3 resistor, ada 3 titik A, B, C. Tegangan pada titik A dan C adalah VAC 15 volt. Pertanyaannya berapa tegangan listrik VBC? Ya, VBC. Ya udah, kita lihat nih. Di titik A sampai titik B ada 2 resistor. Dirangkai apa ini? Dirangkai paralel gitu ya. Paralel. Oke. Jadi cara ngitungnya seper-seper ya. Seper RAB sama dengan seper R ditambah seper R sama dengan 2 per R. Dibalik gitu ya. Jadi RAB adalah R per 2 alias setengah R. Oke. Nah, ini sudah kita hitung ya. Totalnya setengah R. Nah, setengah R ini tentu diseri dengan R yang ada di titik A dengan B, titik B sampai C. Ya, jadi setengah R ini diseri dengan R di sini. Jadinya ditambahin aja R per 2 ditambah R. Jadinya 3 per 2 R. Nah, jadi kita sudah dapatkan ya hambatan totalnya. Nah, tinggal kita cari arusnya. Arus dari A sampai C, IAC itu adalah VAC per RAC. Oke, VAC-nya di soal 15 volt ya. Kemudian RAC-nya ini 3 per 2 R. Ya, jadinya 10 per R. 15 dibagi 3 per 2 R itu adalah 10 per R. Nah, ingat teman-teman ya, IAC itu IAC ya itu listriknya sama dengan arus listrik yang lewat di sini, yang lewat di BC, ruas BC. Nah, sekali lagi arus listrik dari A sampai C itu nilainya sama dengan arus listrik pada titik B sampai C. IAC sama dengan IBC. Jadi kita bisa hitung ya tegangan BC, tegangan titik B dengan C itu adalah IBC dikali RBC. IBC dikali RBC. IBC-nya tadi sudah nih 10 per R, RBC-nya adalah R. BC ini hambatannya adalah R. Ya udah, jadinya 10 volt. 10 per R dikali R sama dengan 10 volt. Sehingga jawabannya yang, wah salah silang Kak Fauzi ya. Oke, seharusnya jawabannya yang B ya. Bukan, aduh sebentar Kak Fauzi perbaiki dulu deh. Nice. Oke, jawabannya 10 volt. Begitu teman-teman ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya teman-teman. Nah ini Kak Fauzi ajarin apa ya step dasarnya gitu ya teman-teman ya. Step dasarnya kalaupun nanti kalau teman-teman ada yang lebih cepat Kak enggak gitu ya silakan aja ya. Nah untuk cara-cara cepat nih Kakak nggak ajarkan di sini gitu ya karena ini kan live class waktunya terbatas. Teman-teman kalau konsepnya belum paham terus Kak Fauzi ajarin cara cepet-cepetnya gitu ya. Ya yang ada makin bingung mungkin ya. Kak, IAC dan IBC itu kan karena jenis rangkaiannya. Ya, Kak, IAC sama dengan IBC. Mana IAC karena rangkaiannya. Jadi gini kan, IAC itu arus yang mengalir dari ruas dari titik A sampai C. Ya, jadi ketika dia berada di titik A, arusnya itu adalah 10 per R. Nah, begitu dia melewati titik cabang, ini ada yang lewat atas, ada yang ke bawah gitu ya. Jadi dia kepencar arusnya terbagi. Nah, 10 R kebagi 2 di sini. Nah, begitu di titik B, dia bersatu lagi arusnya. Nah, utuh lagi jadi 10 per R. Nah, jadi nanti dia lewat nih. 10 R ini ngelewatin hambatan di R. Ya, dia melewati hambatan pada titik B, C. Jadi IAC 10 per R itu sama dengan arus di ruas B, C. Seperti itu ya. Jadi memang karena bentuk hambatannya seperti ini, dia bercabang, dia akan terpencar ya. Nah, kemudian di titik B dia kembali lagi utuh gitu ya, 10 per R. Oke. Oke, Kak Puji lanjutkan dulu. Tegangan jepit teman-teman. Bukan sendal jepit ya. Oke, tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu gini bahasa gampangnya. Kalau teman-teman beli baterai yang kecil gitu ya. Nah, teman-teman lihat di situ ada tulisan 1,5 volt.
1,5 volt itu kita sebut dengan sumber, tegangan sumber 1,5 volt. Nanti ketika teman-teman rangkai baterai tersebut di suatu perangkat listrik, misalkan di remote TV, di remote AC dan sebagainya, maka nanti tegangan yang keluar dari baterai tersebut enggak 1,5 lagi. Ya, pasti di bawah 1,5 volt. Nah, tegangan yang muncul, ya tegangan yang dihasilkan ketika baterai itu sudah dirangkai di suatu perangkat, itu namanya tegangan jepitnya. Mirip seperti kalian beli flash disk lah gitu ya. Beli flash disk misalkan 32 giga misalkan ya. Ya udah, emang bisa digunain 32 giganya kan enggak gitu ya. Pasti di bawah 32 ya. Entah berapa tapi enggak bakal full 32 kita bisa gunain. Istilah katanya, wah kemakan sistem Kak sebagian. Iya gitu ya. Ini juga sama gitu. Jadi baterai 1,5 volt yang kecil itu kalau kita udah tanam gitu ya di rangkai di remote, ya udah maka nanti ada tegangan listrik yang kemakan sama sistem gitulah bahasa gampangnya. Nah, tegangan yang dihasilkan ketika dia sudah dirangkai namanya tegangan jepit. Oke. Nah, cara ngitungnya gimana? Tentu teman-teman harus bisa dulu ya. Jadi kalau tegangan jepit itu muncul ketika hambatan ketika sumber tegangan listriknya misalkan baterainya ini memiliki hambatan dalam R kecil ya. Baterai-baterai asli itu pasti ada hambatan dalamnya. Jadi kalau ini baterai, GGL-nya ini lambangnya epsilon, hambatan dalamnya lambangnya R. Nah, ketika dia dihubungkan dengan hambatan luar, muncul arus listrik. Arusnya bukan lagi V per R kayak tadi gitu ya. V per R itu ideal banget, V per R. Tapi kalau hambatan dalam baterainya diketahui, maka jangan langsung V per R aja, tapi GGL, ini lambangnya kayak huruf apa nih, ain gitu ya, huruf epsilon gitu nyebutnya sih. Oke, epsilon per R gede tambah R imut gitu ya. R gede itu hambatan luar, R imut itu hambatan dalam baterai. Oke, ini I-nya. Nanti tegangan jepitnya, ya udah tegangan jepitnya itu tinggal kalikan aja. Tegangan jepit itu adalah I ini teman-teman arus yang dihasilkan ini dikali hambatan luarnya. Seperti itu. Nah, ini rangkaian baterai ya. Ini untuk yang sederhana aja teman-teman. Kalau baterainya dirangkai seri, ingat ini baterai ya, bukan resistor. Baterai dirangkai seperti ini, maka tegangan total yang dihasilkan ini jumlahin aja GGL1 tambah GGL2. Begitu juga hambatan dalamnya, jumlahin aja R1 tambah R2. Nah, ini digunakan kalau sumbernya identik, baterainya benar-benar sama, dirangkai seri seperti ini, maka berlaku persamaan ini. GGL1 ya, epsilon 1 tambah epsilon 2 dan seterusnya. Begitu juga untuk rangkaian paralel baterai. Ya, kalau baterainya sama di paralel, maka tegangan totalnya itu sama. Ya, tegangan totalnya sama. Baterai 5 buah baterai kecil-kecil dirangkai paralel, ya udah tegangannya sama. Ya. Kalau yang kecil 1,5 volt, mau ada 5 baterai, 10 baterai, tetap aja tegangannya sama. Nah, hambatan total baterainya itu tinggal dibagi R dibagi N. N itu apa? Jumlah baterai. Baterainya yang digunain berapa? 2, misalkan 2 baterai, berarti R dibagi 2. Oke. Nah, ini mungkin terakhir yang bisa Kak Fauzi jelaskan, berapa tegangan jepit pada rangkaian ini. Perhatikan di sini ada 5 rangkaian. Ya, ada 5 hambatan. Dirangkai macam-macam. Ya, dirangkai macam-macam seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian dihubungkan dengan baterai. Tapi baterainya ini beda dari soal-soal sebelumnya. Baterainya ini adalah ada hambatan dalamnya R kecil ya 1 ohm. Kemudian GGL-nya 30 volt. Nah, gimana cara menghitung tegangan jepitnya? Kita harus bisa gitu ya, bahwa kita lihat nih kalau R1, R2 ini rangkaiannya paralel. Berarti hitungannya seper-seper, 1/6 ditambah 1/6. Jadinya 2/6. Ditebalikin ya, RP1 sama dengan N6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi R1, R2 ini bisa kita ganti dengan satu resistor hambatannya 3 ohm. Kemudian kita lihat juga
Ini hambatan R4 dengan R5 itu dirangkai paralel juga. Maka hitungannya juga 1/8. 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Sama dengan RP2 sama dengan 8/2. Sama dengan 4 ohm. Oke teman-teman. Jadi R1, R2, 3 udah diganti. R4 dengan R5 udah diganti juga. Nilainya 4. Nah setelah kita hitung masing-masing, ya udah sisanya R3 di tengah. R3 ini tentu di seri ya, tentu seri dengan yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Di seri, kalau di seri itu kan berarti jumlahin aja ya. RP1 yang ini 3 ohm ditambah R3 ditambah RP2. 3 tambah 7 tambah 4 ya sama dengan 14 ohm. Udah ternyata hambatan total dari kelima resistor ini adalah 14 ohm. Nah, kalau udah tahu hambatan totalnya 14 ohm, ya udah kita hitung aja arusnya. Arus itu adalah E dibagi R tambah R gede ditambah R imut gitu ya. E itu GGL, boleh lambangnya E, boleh epsilon ya. E per R gede ditambah R imut. E-nya ini di soal 30 volt dibagi R gedenya ini 14. R gede itu hambatan total, hambatan luar total 14 ditambah R imut. R imutnya ini adalah 1 ohm. Jadinya 30 dibagi 15 sama dengan 2 ini Kak Fauzi salah satunya 2 ampere maksudnya ya. Bukan 2 ohm, tapi 2 ampere. Oke, karena arusnya sudah tahu nih arus rangkaian ya. Arus rangkaian itu di sini nih arus yang baru keluar dari baterai. Nah, 2 ampere, arusnya 2 ampere ini bukan 2 ohm ya teman-teman. Nah, nanti tegangan jepitnya berapa? Tegangan jepit itu adalah arus yang mengalir, arus pada rangkaian dikali dengan hambatan total ya. Arus dikali hambatan luar total. Jadi arusnya 2 ampere, hambatan total luarnya itu adalah 14. Jadi 2 dikali 14 sama dengan 28 volt. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, Kak Fauzi rasa cukup ya belajar kita hari ini tentang listrik dinamis DC. Ini Kak Fauzi ajarkan dasar-dasarnya aja gitu. Kemudian penyelesaian soalnya juga masih biasa-biasa aja mengikuti standar baru ya sebagai latihan awal gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah sering banget latihan ya nanti juga akan terbentuk cara yang lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ada hal yang kurang dipahami silakan juga boleh di konsultasikan gitu ya melalui apa, melalui fitur konsultasi di sekolah apps atau konsultasi langsung tatap muka di lokasi bimbel NF terdekat dari rumah kalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Kak Fauzi sampaikan. Mohon maaf kalau ada gangguan tadi ya sejenak gitu dan kesalahan yang sudah terjadi ya tadi. Mohon maaf. Oke, Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke hostnya untuk memandu sesi challenge. Silakan Kak Komar. Salam.